Shalom sobat muda, jumpa kembali bersama dengan saya dalam program Giving My Best. Judul hari ini adalah envy atau iri hati. Sebelum kita diberkati lewat firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari ini. Kami mengucap syukur karena Tuhan yang menyatukan kami dalam program Giving My Best hari ini. Dan kami mau belajar firman Tuhan. Berfirmanlah bagi kami tanpa terkecuali, bahkan bagi hamba-Mu juga yang akan menyampaikannya. Sama-sama kami diberkati lewat firman-Mu dan Roh Kudus yang berkuasa atas hidup kami. Haleluya. Amin. Teman-teman yang Tuhan kasihi, mari kita bersama-sama membukanya di dalam Kejadian 37 ayat 10 sampai dengan 11 sebagai ayat pengantar kita. Setelah hal ini diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah? Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya, tetapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. Kita sangat mengetahui cerita ini, di mana di awal-awal ayat ini muncul, Yusuf menceritakan mimpi yang dia dapatkan dari Allah. Namun ternyata saudara-saudaranya sangat iri hati, sangat marah terhadap mimpi daripada Yusuf sendiri. Lalu dikatakan dalam Kejadian 37 ayat 18-20. Dari jauh ia telah kelihatan kepada mereka, tetapi sebelum ia dekat pada mereka, mereka telah bermufakat mencari daya upaya untuk membunuhnya. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Lihat, tukang mimpi kita itu datang. Sekarang marilah kita bunuh dia dan kita lemparkan ke dalam salah satu sumur ini. Lalu kita katakan, seekor binatang buas telah menerkamnya, dan kita akan lihat nanti bagaimana jadinya mimpinya itu." Tak kala Yusuf sudah menyampaikan mimpi kepada orang tuanya dan kepada saudara-saudaranya, ternyata saudara-saudaranya itu atau abang-abangnya itu masih menyimpan sakit hati, iri hati terhadap Yusuf, hanya karena mimpi yang disampaikan oleh Yusuf bahwa kelak satu hari nanti dia akan menjadi pemimpin atas saudara-saudaranya. Hal ini ternyata tidak dapat diterima oleh saudara-saudaranya. Namun niat saudara-saudaranya semakin jahat. Mereka ingin menghilangkan atau membunuh daripada Yusuf yang menjadi saudara atas mereka. Ini sebuah perbuatan yang sangat jahat di hadapan manusia, terlebih lagi di hadapan Tuhan. Karena itu, iri hati adalah tanda ketidakdewasaan kita melihat orang lain bahagia dan berhasil. Saudara-saudaranya tidak suka Yusuf itu berhasil, Yusuf itu bahagia. Bagaimana dengan kehidupan saya dan teman-teman? Pernahkah kita punya pengalaman seperti ini? Kita tidak bisa melihat teman kita sukses, teman kita bahagia, teman kita dipromosikan, teman kita dipuji oleh dosen, oleh guru kita, bahkan berprestasi. Kita melihat seperti sebuah kompetitor, saingan kita. Dan mungkin dalam hati kita, dalam pikiran kita, satu kali nanti saya akan mengalahkan kamu. Satu kali nanti saya akan membalas apa yang kamu sudah buat. Padahal mungkin maksud daripada teman kita, sahabat kita itu melakukan itu karena dia punya kapasitas di situ.
dan dia punya wibawa ilahi yang Tuhan percayakan untuk dia naik. Iri hati jika tidak dibereskan itu dapat menular. Envy itu jika tidak dibereskan dengan cepat maka akan menular kepada yang lain. Bahkan bisa merencanakan kejahatan dan menimbulkan dosa berikutnya. Coba bayangin, seringkali kita menemukan ada orang-orang yang sakit hati, lalu dia cerita kepada temannya, kepada orang yang sama yang mengalami sakit hati. Akhirnya terkumpullah orang-orang yang kita sebut dengan BSH, barisan sakit hati. Ada nggak? Di dalam sekolah ada, dalam kampus ada, dalam dunia kerja ada, dalam keluarga juga ada, bahkan di dalam gereja pun ada. Orang-orang seperti ini, orang-orang yang menyimpan kekecewaan, kepedihan, amarah, sampai akhirnya itu ditularkan, dibagikan cerita kepada yang lain. Fatalnya, dia bisa menghilangkan nyawa seseorang hanya karena dia mengalami sakit hati yang tidak disengaja. Maksud sahabat atau temannya itu tidak membuat dia sakit hati, tapi dia sendiri yang memberi diri untuk sakit hati. Teman-teman yang Tuhan kasihi, sejauh manakah pengalaman kita mengalami sakit hati? Jika engkau saat ini sedang mengalami sakit hati, dengar baik-baik. Tuhan tidak mau engkau terikat dengan yang namanya sakit hati, sehingga akhirnya engkau membagikannya kepada orang lain. Bahkan engkau juga mengalami sakit gara-gara engkau sakit hati. Pertanyaannya buat kita, kapankah iri hati itu muncul? Kapan kita bisa mengalami iri hati? Tentu setiap kita pasti punya jawaban yang berbeda-beda. Tapi setidaknya saya ingin membantu teman-teman. Iri hati itu jika tidak dibereskan akibatnya fatal. Karena itu jangan buka celah untuk mengalami iri hati. Kita lihat dalam 1 Samuel 18 ayat 1-9. Ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud. Dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Pada hari itu Saul membawa dia dan tidak membiarkannya pulang ke rumah ayahnya. Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Dikatakan di sini Daud habis berbicara dengan Saul. Lalu Yonatan, anak daripada Saul, itu memiliki seperti kesamaan jiwanya dengan Daud. Sehingga Yonatan sangat mengasihi Daud. Sekalipun ayahnya yaitu Saul tidak suka dengan Daud. Lihat di sini. Akhirnya Yonatan mengikat sebuah perjanjian dengan Daud karena dia mengasihi Daud seperti dia mengasihi dirinya sendiri. Selanjutnya ayat 4 katakan begini. Yonatan menanggalkan jubah yang dipakainya dan memberikannya kepada Daud. Juga baju perangnya, sampai pedangnya, panahnya, dan ikat pinggangnya. Daud maju berperang dan selalu berhasil kemana juga Saul menyuruhnya. Sehingga Saul mengangkat dia mengepalai para prajurit. Hal ini dipandang baik oleh seluruh rakyat dan juga oleh pegawai-pegawai Saul. Yonatan memberikan jubah kepada Daud, bahkan pedangnya, panah, ikat pinggangnya, karena kasihnya begitu dalam terhadap Daud. Dan Daud pun pergi berperang. Daud seorang anak muda
yang memiliki sebuah integritas, punya loyalitas yang teruji terhadap pimpinannya, yang saat itu adalah Saul sendiri sebagai seorang raja. Selanjutnya dikatakan dalam ayat 6, tetapi pada waktu mereka pulang, ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel menyongsong Raja Saul sambil menyanyi dan menari-nari, dengan memukul rebana, dengan bersukaria, dan dengan membunyikan gemerincing. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan. Katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Jadi ketika Daud habis berperang, Daud dipuja-puja, bahkan dibuat sebuah nyanyian. Mungkin kalau saat ini nyanyian itu menjadi sebuah viral ya. Dikatakan Saul mengalahkan beribu-ribu musuh. Wow. Tetapi Daud berlaksa-laksa. Tentunya kata berlaksa-laksa jauh lebih banyak daripada beribu-ribu. Ketika pujian itu disampaikan oleh rakyat, dan itu tentu terdengar oleh Saul sebagai seorang raja. Karena dari situlah kita bisa melihat ternyata Saul itu tidak suka dengan pujian orang-orang banyak terhadap Daud, yang dapat dikatakan anak kemarin sore gitu, tapi sudah mendapatkan sebuah pujian. Ayat 8 katakan, lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebalkan hatinya, sebab pikirnya kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkannya beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Sejak hari itu, maka Saul selalu mendengki Daud. So, lihat, orang yang menyimpan kekecewaan, amarah, iri hati, hidupnya itu tidak akan lama. Artinya, segala sesuatunya itu bisa diambil oleh Tuhan dengan cepat. Berhati-hatilah dengan hati kita. Selanjutnya dikatakan bahwa iri hati itu muncul di saat kita mulai menghitung kelebihan orang lain dan melupakan kelebihan diri sendiri. Perhatikan baik-baik, ketika kita mulai compare diri kita dengan orang lain, seringkali kita menganggap bahwa diri kita ini nggak punya apa-apa, tidak cukup baik dibandingkan orang-orang sekitar kita yang punya prestasi, ganteng, cantik, punya fasilitas dan lain sebagainya. Inilah bahayanya buat kita ketika kita compare diri kita dengan orang lain. Disitulah mulai muncul iri hati, seperti rakyat pada waktu itu mengcompare antara Saul dengan Daud, sehingga akhirnya Saul tidak bisa menerima keadaan ini. Padahal harusnya Saul bisa tetap menjaga hatinya. Amin. Demikian dengan kehidupan kita. Teman-teman, mudah sekali bagi kita saat ini untuk dapat masuk ke dalam kehidupan seseorang melalui sosial media. Namun, jika kita tidak dewasa secara roh, maka yang muncul adalah iri hati atau envy atau cemburu. Hati-hati siapa yang kita ikuti. Hati-hati siapa yang kita lihat statusnya Instagramnya. Mungkin kita menjadi iri kalau kita tidak bisa menjaga roh kita, menjaga hati kita. Hindari membanding-bandingkan sesama kita. Hati-hati dengan cara berpikir kita. Hati-hati dengan mata kita. Hati-hati dengan telinga kita. Karena jika tidak dijaga, maka bukan tidak mungkin kita bisa iri hati, dendam, cemburu, bahkan mungkin juga kecewa.
Haleluya. Mari bersama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan. Ajar kami sebagai orang muda supaya tidak mudah iri hati, tidak mudah cemburu, tidak gampang mengkompar diri kami dengan orang lain. Karena hidup kami berharga di mata Allah dan kami punya keunikan yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih buat firman-Mu datang bagi kami supaya kami menjaga hati kami. Mari teman-teman, buka hatimu, angkatlah tanganmu, terimalah berkat dari Allah Bapa, cintanya Yesus Kristus putranya yang tunggal, pertolongan penghibur Roh Kudus menyertai hidupku dan hidupku hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Yang terima berkat Tuhan katakan amin. Amin. Sampai berjumpa kembali minggu depan di dalam program yang sama, Giving My Best.